Baik Ustaz dan juga pemirsa, langsung kita melanjutkan informasi selanjutnya di mana sejumlah warga di kawasan Karet Semanggi, Jakarta Selatan mendirikan dapur umum peduli COVID-19. Hal ini dilakukan guna membantu warga yang terdampak pandemi dan penerapan PPKM darurat. Sejak pagi hari, aktivitas di dapur umum ini sudah disibukkan dengan menyiapkan makanan untuk dibagikan kepada warga yang sedang menjalani isolasi mandiri dan juga warga yang terdampak pandemi COVID-19. Kegiatan sosial ini dilakukan sejak sepekan lalu dan akan berlangsung selama penerapan PPKM darurat. Dapur umum ini merupakan hasil dari swadaya masyarakat yang tergabung dalam beberapa komunitas. Setiap harinya, mereka mampu menyiapkan 2.000 box lebih makanan. Kita bikin ini targetnya adalah membantu warga yang isoman, warga yang benar-benar terdampak dari PPKM juga, dan tentunya mereka yang benar-benar membutuhkan uluran tangan kita. Semua tim relawan yang tergabung dalam dapur umum ini juga tak lupa menerapkan protokol kesehatan demi menekan penyebaran virus COVID-19. Untuk prokesnya wajib, setiap itu kita harus pakai jarak, udah gitu maskernya setiap 1 jam kita mesti ganti. Nah, masker sini kan banyak yang sumbang masker kan, nah jadi kita wajibkan setiap 1 jam, kalau setengah jam kita ganti, karena situasi dapur ini cuaca panas, berkeringat ya mau nggak mau, setengah jam atau 1 jam ganti. Bagi Anda, warga yang berlokasi di daerah Karet Semanggi, Jakarta Selatan, Anda bisa langsung saja datang ke lokasi ke dapur umum ini untuk mendapatkan bantuan. Krusita Maharani, Gilang Pandutanaya melaporkan dari Jakarta. Masya Allah, indahnya saling berbagi kepada sesama ya pemirsa. Memang di masa pandemi seperti saat ini kita harus tetap saling support dan saling mendoakan agar bagi siapapun yang sedang berjuang melawan virus COVID-19 segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi warga yang terdampak pandemi juga tetap semangat karena Allah membukakan jalan bagi kita yang terus berikhtiar. Amin amin ya rabbal alamin. Nah Ustaz, melihat berita tadi gimana nih Ustaz? Sama Ustaz, benar gak sih Ustaz di Islam itu mengajarkan kita untuk saling membantu tanpa memandang siapapun orangnya dan apapun pekerjaannya, bahkan berbeda agama. Betul atau tidak nih Ustaz? Ya, betul sekali ya. Jadi kita gembira ya melihat berita informasi seperti tadi ya, di mana warga itu ta'awun, saling tolong menolong, takaful, saling memikul beban, dan yang perlu diingat adalah bahwa agama Islam itu menuntun kita itu mengedepankan hifz an-nafs, ya, hifzun an-nafs. Jadi melindungi yang namanya kehidupan, menjaga yang namanya kehidupan. Nah, jadi intinya apapun yang terjadi ketika kehidupan itu bertabrakan dengan nilai-nilai yang lain, nilai-nilai kehidupan ini harus dijaga. Nah, karenanya apalagi kalau kita memahami khairun nasi anfa'uhum linnas. Ya, orang yang paling baik itu adalah orang yang paling bermanfaat bagi banyak orang yang lainnya. Artinya di sini memberikan manfaat bukan hanya khusus kepada orang-orang muslim saja, tapi juga memberikan manfaat kepada masyarakat luas begitu. Jadi intinya kita harus memahami bagaimana walaupun kita memahami al-muslimu kal jasadil wahid, ya, setiap muslim satu dengan yang lainnya itu seperti satu tubuh, harus saling tolong menolong, tapi juga bukan eksklusif hanya menolong itu saja, tetapi bagaimana kita juga menolong yang namanya ada persaudaraan. Ya, ada ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama muslim, ada ukhuwah wataniyah, persaudaraan sesama bangsa, ya. Ada ukumah basar ya atau insaniyah adalah persaudaraan sesama manusia. Nah, karenanya dengan konsep persaudaraan ini tentu kita perlu memberikan pertolongan seandainya kita mampu ya, memberikan manfaat ketika kita bisa, itu untuk bukan hanya khusus orang-orang muslim saja, tetapi juga untuk orang-orang di luar muslim. Nah, ini menjadi ladang amal kita juga, ya, syiar kita juga, ladang amal kita juga, yang insya Allah kita ke depan dengan membiasakan hal seperti ini, kita akan kemudian merekatkan, mensilaturahimkan, yang menguatkan lagi yang namanya kekeluargaan, persaudaraan, rasa gotong royong di negara kita, insya Allah. Insya Allah, semoga kita terus diberikan hati yang rahim sehingga kita bisa selalu membantu sesama kita gitu ya Ustaz. Ustaz, saya juga penasaran nih Ustaz, mau tahu kan
pada zaman Nabi dahulu kala memang sempat ada wabah, di mana wabah itu juga banyak memakan korban jiwa. Nah, pada masa Nabi dulu, wabah yang dulu, apa sih Ustaz yang biasanya dibantu oleh kaum Nabi kepada kaum yang saat ini sedang terkena wabah gitu Ustaz? Bantuan apa saja Ustaz? Apakah sama seperti saat ini, seperti berita tadi memberikan makanan atau bantuan apapun lagi gitu Ustaz? Ya, jadi ketika di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya, yang paling besar ya, itu terjadi wabah, ya, di mana wabah itu juga menelan korbannya itu sahabat juga ya, sahabat Rasulullah juga terkena pandemi tersebut ya, karenanya Umar bin Khattab tidak jadi masuk mampir ke dalam wilayah tersebut ya, tetapi Umar bin Khattab menghindari itu semua. Nah, kemudian apa yang dilakukan berdasarkan Rasulullah SAW hadis ya, Rasulullah menyatakan bahwa orang yang kemudian atau daerah yang kemudian tertimpa wabah, mereka itu tidak boleh keluar dari sana dan orang tidak boleh masuk. Jadi ini kan sistem lokalisir sebetulnya, ya, di mana dilokalisir yang akhirnya kemudian tuntunannya juga orang-orang itu harus kemudian berjauhan, berpencar, ya. Jadi tidak boleh berkerumun, artinya begitulah kalau zaman sekarang. Nah, jadi orang-orang yang belum terpapar, mereka kemudian menyiapkan atau saling membantu secara logistik terutama, ya, itu disimpan di tempat-tempat tertentu yang orang-orang yang terpapar itu mengambilnya ke sana, yang masih bisa berjalan, yang tidak bisa berjalan diantarkan. Nah, tetapi kemudian bantuan dari luar disimpan di gerbang kota, gitu. Jadi logistik yang datang dari luar disimpan di gerbang kota, dan kemudian yang masih bisa berjalan mengambil itu keluar. Nah, ini memang sudah terjadi ya. Jadi bagaimana tolong menolong antara sesama warga gitu ya, bukan hanya orang Muslim saja yang ketika terpapar wabah atau pandemi tersebut, bahkan dari kota yang satu menolong ke kota yang lainnya. Ini memang sudah dicontohkan ya, karenanya kalau kita lihat salah satunya ya, ada ketika ilmu ini dipahami ya, yang namanya Ibnu Sina ya, salah satunya bapak kedokteran yang cendekiawan Muslim, beliau ini menemukan yang namanya metode arba'in. Jadi bagaimana mengisolasi 40 hari, nah, metodenya itu yang kemudian diambil diadaptasi oleh orang Itali, kuarantan ya. Jadi istilahnya jadi kuarantina, jadi karantina. Yang karantina itu sebetulnya dari 40. Jadi artinya kuarantina itu 40 hari. Nah, 40 hari ini konsep mengkarantinanya atau sebetulnya konsep melockdownnya itu 40 hari ya. Kalau kita kan melihat meneliti yang namanya virus COVID-19 ini ada 14 hari kan begitu ya, atau 2 kali 14 hari. Kalau pada saat zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan kemudian di zaman Ibnu Sina ketika menemukan cara karantina, itu ditemukan jarak 40 hari melockdown atau 40 hari melokalisir agar supaya yang namanya virusnya tidak kemudian menyebar, bahkan di situ bisa hilang dengan penurunan yang drastis. Kurang lebih seperti itu. Wah, berarti apa yang wabah saat zaman dulu dan seperti saat ini tuh kurang lebih penerapannya tuh sama gitu ya Ustaz ya. Berarti semoga kita juga ke depannya bisa lebih mematuhi protokol kesehatan dan tidak berkerumun seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW.